Yo, what's up everyone, welcome back again. Setelah sekian lama aku nggak konten YouTube, akhirnya kita ketemu lagi. Hope you guys doing good and keep doing positive. And it's your captain here speaking, it's Pix. Ya udah langsung aja ke intinya, nggak pakai lama. Konten hari ini aku bakal kasih tutorial cara scream untuk pemula, atau bisa juga buat yang udah paham scream tapi masih ragu sama tekniknya, atau agak ragu dengan metode scream yang dia gunakan sekarang. Ini cocok videonya buat kalian. Selamat menonton. Buat kalian nonton jangan skip videonya, karena sangat disesalkan kalau kelewatan beberapa part, karena ini semua ilmu yang sangat bermanfaat. Oke, langsung aja yang pertama. Scream itu sebuah kalimat atau kegiatan di mana seseorang berteriak dengan sekuat mungkin sampai mencapai desibel yang paling berisik. Nah, kalau udah dia mencapai level kebisingan, itu namanya udah scream. Catat baik-baik, scream itu bukan teknik, tapi hanyalah sebuah kegiatan. Bukan teknik, beda ya. Kalau teknik itu kan bisa kayak growl, guttural, terus kayak pick squeal, itu namanya teknik. Kalau scream itu cuma sebuah kegiatan. Jadi siapapun bisa scream selama dia masih punya suara buat diteriakin. Oke, kedua, scream di dalam sebuah musik. Oke, kebanyakan orang berpikir kalau scream ini cuma digunain pada musik-musik dark, keras, gelap dan underground gitu, kayak metal, black metal, death metal, hardcore, metalcore, deathcore dan subgenre lainnya. Padahal kalau kalian perhatiin dengan teliti, hampir semua genre musik itu menggunakan scream. Masa iya sih bang? Nih kita ambil contoh, kita nggak usah ambil dari musisi rock lah ya, karena rock itu kan masih deket ke metal gitu. Kita ambil yang dari pop aja, kita ambil kayak Mariah Carey, Michael Jackson, atau penyanyi pop lainnya, atau siapa aja yang punya range vokal gede, itu mereka udah pasti ada desibel yang tinggi, udah pasti mereka scream. Desibel itu cukup besar, udah pasti mereka scream. Tapi ada tapinya nih, ada tapinya. Tapi mereka itu nggak sampai di titik dimana mereka itu ke titik vokal harsh, ngerti kan? Vokal harsh itu kayak distorsi, sampai mereka tuh nge-create distorsi di dalam desibelnya yang paling gede itu. Dan ada juga beberapa penyanyi ya yang membuka teknik distorsinya, tapi dikit banget, cuman untuk pemanis doang supaya terlihat sedikit harsh, sedikit serak di vokal chordnya. Ya itu banyak contohnya, kayak ada Bryan Adams, di Indo ada Judika. Nah, teknik distorsi tipisnya hampir dipakai semua penyanyi dan band top dunia. Itu ada kayak Led Zeppelin, Guns N' Roses, Deep Purple, ya banyak. Kita udah mulai masuk ke intinya nih. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini agar aku semangat sharing terus ke kalian. Itu doang. Udah di-subs belum? Udah di-subs dulu. Yap. Anyway, thank you guys. Mari kita lanjut lagi. Yang ketiga, vocal scream di musik metal atau underground itu dibedakan menjadi dua golongan. Yang pertama itu ada golongan inhale, yang kedua ada golongan exhale. Perbedaan ini terjadi waktu startup melakukan scream, ngerti kan? Waktu start screamnya itu, awal pembukaan screamnya itu, di situ perbedaan yang terlihat. Ada yang inhale dengan cara menghisap atau menarik udara kayak seperti itu, dan exhale dengan cara sebaliknya, mengeluarkan udara atau mendorong udara keluar. Kita nggak bahas inhale karena aku nggak menggunakannya juga. So lanjut kita bahas si exhale-nya aja, karena ya pada awalnya semua scream pakai exhale. Oke, lanjut. Ada dua basic atau dasar yang perlu kalian harus pahami sih soal si exhale ini. Vocal scream itu ada dua dasarnya penggunaannya. Tapi ini soal si exhale ya, kita udah tinggalin yang inhale, kita nggak ada bahas inhale di sini. Jadi di vocal scream itu ada dua dasarnya. Dari yang dasar awalnya dulu nih exhale. Nah ini ada dua nih cabangnya nih. Cabang ini ada dua exhale nih. Ada fry dan false chord. Fry, false chord. Nah itu basic dasar yang pertama. Ya bedanya di mana sih bang? Nah ini ilmu yang sangat penting sih, karena kalian juga udah pernah lihat tutorial scream di YouTube atau di konten-konten tempat lainnya. Jadi jangan sampai salah belajar atau salah mengikuti. Fry dan false chord itu dua dasar yang berbeda. Kita start dari fry, false chord ya. Fry aja dulu. Kita start dari fry, penjelasan scream fry. Basic pengambilan vokal dengan cara yang sangat powerful nih, fry. Basic pengambilannya tuh bener-bener powerful dengan menggunakan diafragma dan penekanan dari perut
dan flow udara yang besar. Ini basic scream yang membutuhkan, yang sangat butuh stamina gede, super besar lah pokoknya. Stamina kita harus punya stamina gede dan lumayan berbahaya jika nggak dikontrol, bahkan bisa sampai buat kita cedera. Itu bisa karena kelelahan, karena juga terlalu memaksakan, atau jadwal tour yang padat sehingga jeda pita suara untuk istirahat itu nggak ada gitu. Jadi bahaya kalau kita pakai fry, karena fry itu benar-benar yang overpower, benar-benar yang dari perut nih, nafasnya perut, betul-betul yang kayak wah, marah-marah, sedih ya sedih, ngamuk ya ngamuk gitu. Dan banyak orang pada umumnya menggunakan basic scream fry ini karena fry ini sangat mudah di unlock tapi sangat susah buat dikontrol. Ingat ya sekali lagi, mudah di unlock tapi sangat susah buat dikontrol saking powerful tadi. Jadi ini aku kasih contoh beberapa vokalis hebat yang pakai fry, tapi ya gitu, nggak long lasting pita suaranya karena terlalu overpower. Ya ini aku kasih contoh lah beberapa vokalisnya itu kayak ada Avenged Sevenfold, si Matt Shadow, Chester Bennington, Phil Anselmo, Pantera, Oliver Sykes, terus ada siapa lagi ya yang parah-parah, Sam Carter dari Architect, Mike Ranika TDWP, itu sampai yang benar-benar habis suaranya, hilang sampai nggak bisa nyanyi lagi dia, terus dia comeback dengan suaranya yang seadanya gitu. Mike Ranika dari The Devil Wears Prada. Ya aku kasih jelasin aja lah beberapa teknik signature yang bisa dikuasain kalau kamu pakai basic fry. Itu cuma 2 sih, 2 tapi gila banget. Pertama itu ada yelling, yang kedua itu ada deaths. Satu lagi dah aku tambahin, ada strong complaint. Nah aku kasih contoh nih kalau yelling, deaths dan strong complaint. Yelling itu teknik dari vocal fry yang disebut yelling. Yell itu kan marah, kayak ngomel gitu. Yelling tuh marah-marah ngomel. Kalau kalian tahu itu banyak dipakai di album Sempiternal. Itu kan satu album itu kan ngomel semua tuh Oliver. Ngomel semua. Itu namanya teknik yelling. Deaths itu benar-benar yang reaching vocal cord kita yang paling tajam, yang paling tipis. Tapi jangan sampai hilang distorsinya. Itu gimana? Itu susah banget sih. Tipis tapi jangan sampai hilang distorsinya. Teriak di vocal cord kita tuh sampai nada yang paling tinggi, tipis, tapi jangan sampai hilang distorsinya. Itu susah banget. Itu dipakai di Sam Carter, Architect, pakai itu. Dia kayak ngambang gitu vocal cordnya. Jangan sampai lepas lah gitu, jangan sampai hilang distorsinya. Susah banget. Dan yang ketiga itu ada strong complaint. Strong complaint ini kalau aku bilang ya lumayan gampang karena ya paling banyak dipakai untuk band-band thrash metal, hardcore kebanyakan pakai ini yang kayak nah itu gitu. Itu namanya strong complaint. Oke, langsung aja kita praktekin cara basic dasar fry. Let's go. Oke, jadi langsung aja kita praktekin ini tutorial vocal scream fry dengan teknik fry ya, dasar fry, bukan teknik. Maksudnya itu basicnya itu fry. Oke. Jadi seperti yang aku jelasin tadi, fry itu penekanannya dari perut. Jadi kayak bener-bener gini perbedaannya. Nah, kalau kita fry itu kita wajib ada namanya udara yang keluar dari mulut kita. Jadi langsung aja kita praktekin, kayak kita mulai dari huruf vokal A, I, U, E, O. Jadi dia kayak ha, hi, hu, he, ho, hu. Ya itu tadi fry. Jadi penekanan itu benar-benar dari yang perut, kayak kita mulai dari volume power yang paling kecil. Ha, hi, hu, he, hu. Paham kan? Jadi benar-benar dari perut. Ha, hi, hu, he, hu. Benar-benar dari yang pelan banget. Kalau memang belum punya distorsi. Terus kalau udah punya distorsi gede bisa aja langsung kayak yang tekan dari perutnya, ambil udaranya, diafragmanya ditekan kayak ha, hi, hu, he, hu, ha, hi, hu, he, hu. Kinda like that. Terus
terus latihan begitu aja dulu, nggak usah yang macam-macam, gitu-gitu aja dulu. Ha hi hu ye go. Oke, langsung aja kita praktekin teknik vokal fry. Oh, bukan teknik, basic dasar fry. Jadi seperti yang kita tahu, dia itu penekanannya dari perut, kayak yang aku jelasin tadi. Dia penekanan diafragmanya itu bener-bener dari perut, dari power yang diafragma perut itu. Kita ambil huruf vokal A, I, U, E, O ya. Jadi dia itu bisa ngambil kayak ha, hi, hu, ye, go. Kalau nggak punya power segede itu bisa dimulai dari yang paling kecil, nggak usah langsung gede, bisa ha, hi, hu, ye, go. Pelan-pelan ditambah powernya. Ha, hi, hu, ye, go. Yang penting kita ya walaupun belum pernah scream nih, belum sama sekali belum punya distorsi gitu, gak apa-apa dicobain aja gitu. Dari volume yang paling kecil seberapa bisanya gitu, tapi jangan terlalu maksain, seberapa bisanya aja gitu. Terus diulang sampai benar-benar ke unlock. Jadi ini cuma masalah lock dan unlock. Jadi kita harus bisa nge-unlock vocal scream kita dengan cara ya kita terus latihan. Gak ada namanya tiba-tiba ter-unlock sendiri, itu gak ada. Kita harus terus latihan. Kamu tidur gak ngapain tiba-tiba bisa scream mustahil. Jadi kamu harus terus rutin nih ngelakuin ini, kayak pernapasan. Dia cuma pernapasan doang. Ha hi hu he ho, ha hi hu he ho, ha hi hu he ho, ha hi hu he ho. Yeah, things like that, you know. Jadi itu pengambilan vokal fry. Nah, kita bisa kayak ambil contoh lagunya itu, kita nyanyi pakai musik ya, yang ada vokal fry-nya itu ada kayak Crystalic itu Apollo, ada kayak misalnya we made from nothing, so take it away again, you know, like that. Itu dikasih vokal fry, itu bisa kayak we made from nothing, so take it away again. Itu kalau pakai vokal fry, itu namanya tekniknya itu yelling, karena dia benar-benar marah. Nah, kalau deads itu susah kok dicontohin di sini, Cok. Tapi kita coba lah kayak naik sayar, itu susah, Cok. Hammer the nail we're all on. Susah. Jangan sekarang, nanti. Itu soalnya tekniknya udah jauh. Oke, itu dia yang perlu kalian latih. Ha, hi, hu, he, ho. Kasih scream. Ha, hi, hu, he, ho. Tiap hari begitu. Good luck, guys. Oke, lanjut penjelasan kedua, ada si false chord. False chord. Oke, bentar guys ya, agak ngerapiin rambut lu. Nih, diikat di belakang. Panas, Cok, kalau dibiarin jadi anak diikat gini. Lanjut, false chord penjelasannya. Basic pengambilan vokal scream false chord ini berasal dari penekanan dada dan vokal cord. Ngerti kan? Penekanan dada dan vokal cord. Dada dan vokal cord itu false chord. Atau juga bisa di area tenggorokan nih, area kerongkongan kita nih. Ya kalau di clean vokalnya itu kayak kita main head voice gitu. Main nada head voice, paham kan? Nada yang di sekitaran kepala kita sini aja, di atas, dari dada ke atas. Kalau tadi penekanan di perut, sekarang itu penekanannya di, sekali lagi, dada dan di vocal cord. Teorinya sama seperti saat kita menekan pernafasan kita di area perut tadi. Kok di area tadi kan sama aja kayak ngeden gitu. Tapi ini ngedennya di dada kayak Nah, bahasa awamnya tuh ya itu memang ngeden gitu. Nah, teknik false chord ini bisa dibilang effortless. Kenapa aku bilang effortless? Karena ya memang gak begitu banyak ngeluarin tenaga, tapi kita harus bener-bener tricky, bener-bener harus apa ya kok dibilangnya? Harus paham situasi lah gitu. Teknik false chord ini
nggak banyak ngeluarin output maksudnya itu output udara gitu, output oksigen kita tuh nggak banyak yang keluar karena kita benar-benar main yang di dada doang, dada sama tenggorokan vocal cord kita ini. Jadi banyak orang yang bilang, bang aku fast cord tapi kok masih sering kehabisan napas ya. Sebetulnya itu kalau udah pakai fast cord itu nggak mungkin ada yang namanya kehabisan nafas, nggak mungkin ya elunya aja yang jor-joran ngeluarin cara pengambilan lagunya atau salah dalam teknik menyanyinya. Ya effortless lah. Tapi ada tapinya nih. Ini basic scream yang paling sulit karena ya sebelum kamu bisa ke fast chord, kamu harus bisa unlock fry dulu. Supaya apa? Karena distorsi fry itu sangat penting. Paling important lah di scream. Nah, kalau kamu mau unlock false chord ya kamu harus bisa fry gitu. Jadi nggak bisa lompat terus mau belajar bisa false chord gitu. Ya minimal bisa fry, nggak usah jago, nggak usah powerful fry-nya. Yang minimal bisa karena kita harus unlock distorsi dulu. Kan dia kan baru kita tahan. Itu kan kita ngambilnya dari fry dulu, dari baru kita tahan di tengah. Itu namanya betul-betul tricky. Itulah tricky yang tadi itu. Jadi kita nggak bakal gampang kehabisan nafas, nggak gampang kehabisan stamina. Jadi di fast chord inilah kita benar-benar bisa akrobatik dengan pita suara kita saat scream. Switch perpindahan dari fry ke fast chord ke fry ke fast chord itu sangat berguna untuk yang vokalis-vokalis yang jadwal turnya gede atau jadwal turnya yang besok manggung lagi, besok manggung lagi itu nggak ada jeda. Ini perlu fast chord ini perlu untuk manggung, untuk tour. Karena kita bisa benar-benar menghemat stamina dan kita jauh dari namanya cedera gitu. So selanjutnya di sini apa lagi nih? Dan fast chord ini cukup bisa diandalkan jika kamu ingin tetap eksis screaming. Ngerti kan maksudnya? Eksis screaming itu maksudnya ya sekarang nih 2023 kamu pakai fast chord. Nah, nanti sampai tahun 2025 atau 26 atau 5 tahun lagi atau 6 tahun lagi kamu masih bisa scream karena fast chord ini benar-benar nyaman, nggak terlalu menyiksa tenggorokan kamu, nggak menyiksa vocal cord kamu lah bahasanya. Kenapa aku bilang gitu? Coba bang kasih contoh bang. Siapa sih yang vokalis yang pakai fast chord yang suaranya masih kejaga sampai sekarang? Oke. Tunggu ya, aku pikirin dulu siapa. Contoh di situ ada Slipknot. Itu Corey Taylor pakai fast chord. Nih, aku kasih bukti ya. Slipknot itu dari tahun katakanlah dari tahun 99 ya, 99 tuh udah punya lagu mereka dari tahun 99. Gak usah jauh sampai 2022 atau 2023, kita ke 2008 atau 2010. Dari album yang 99 itu aja sampai ke album Iowa. Ada gak perbedaan? Vokalnya yang jomblang gitu. Tapi beda kalau kita bedain Fry ya. Fry kayak misalnya Avenged Sevenfold ngeluarin Afterlife, terus kalian bandingin sama lagu dia di yang 6 tahun mendatang, itu jomblang. Bedanya jauh banget bedanya. Tapi kalau Slipknot nyaris itu nggak ada bedanya. Vokal chordnya karena memang nggak rusak, nggak cedera, memang masih tetap terjaga. Ya itulah enaknya kalau kita pakai fast chord. Tapi ya nggak melulu pakai fast chord, kita harus bisa switch dari fry ke fast chord untuk nge-treatment tenggorokan kita nih, pita suara kita nih supaya lebih nggak tersiksa banget gitu. Kasian. Contoh kayak Linkin Park ngeluarin Giving Up, next dia buat album 4 tahun kemudian nggak bakal mungkin dia bisa lagi buat yang kayak gitu, nggak bakal bisa lagi. Ya tapi orangnya juga udah gak ada. Skip. Di sini apalagi, nah keuntungan dari fast chord ini kamu bisa juga menciptakan suara-suara aneh atau inhuman vokal yang sering aku praktekin lah di Instagram itu semuanya rata-rata fast chord. Pokoknya suaraku kalau udah aneh itu fast chord gitu. Kalau udah unik, inhuman, bukan manusia, itu fast chord. Karena yang bisa kayak gitu cuma fast chord. Fry nggak bakal bisa. Jadi teknik signature dari fast chord ini banyak beda. Kalau dari Fry tadi mungkin beberapa doang, tapi kok fast chord ini banyak cok. Ada guttural, pig squeal,
tunnel throat, tufan throat, terus buat suara inhuman kayak goblin, monster atau binatang-binatang buas lainnya, atau yang pokoknya yang nggak manusia lah gitu. Jadi itulah keunggulan dari kalau kita pakai fast chord. Nih aku kasih contoh vokalis-vokalis yang pakai fast chord itu ada Corey Taylor, Randy Blythe, Dickie Allen, Tom Barber, Will Ramos, pasukan-pasukan ekstrim vokal kayak CJ McCreary dan Watson, CJ McMahon, Taylor Barber, dan banyak lah. Jadi langsung aja kita praktekin, let's go. Oke, yang kedua kita bakal praktekin teknik vokal false chord. Setelah tadi ada fry, ini kita bakal praktekin cara false chord. Seperti yang udah aku jelasin tadi, false chord itu penekanannya di dada, di tenggorokan, dan di head voice. Ingat, dada, vocal cord, head voice. Ngerti? Jadi nggak bakal ada namanya power dari perut karena ini benar-benar effortless. Nah kalau tadi ha hi hu he ho, nah kalau fast chord itu a i u e o. Kalau tadi ha hi hu he ho ada h-nya, kalau di fast chord dia cuman a i u e o. Oke, paham ya? Itu langsung kita kasih distorsi, bisa kayak a i u e o. Tekannya benar-benar tidak ada kayak a i u e o. Bener, paham kan? Kayak yang ditekan gitu. Itu dia false chord. A i u e o. Kita panjangin dikit. A i u e o. Nah itu tergantung kamu. Kalau kamu mau high ya bisa jadi high false chord. Kalau kamu low bisa jadi low false chord. Itu udah jadi teknik. Jadi kalau high itu ya bisa kayak tinggi banget kayak oh bisa begitulah. Kalau low bisa kayak bisa kasih lirik kayak yang bakal creepy kalau false chord nih. Keep doing that, you know, a i u e o, a i u e o. Tapi ini susah cok. Kalau kamu belum bisa fry ini bakalan susah. Jadi ya minimal kamu bisa fry itu sedikit lah gitu, baru main ke false chord gitu. Jangan tiba-tiba langsung false chord tuh mustahil. Minimal sedikit aja lah, nggak usah jago, nggak usah mahir di fry gitu. Yang penting kita bisa unlock distorsi dulu, baru kita main false chord. Ya, keep doing that. Kok di fry ada ha hi hu he ho. Kalau di false chord ada a i u e o. Catat baik-baik, oke? A i u e o. Dimasukin teknik bisa kayak a i u e o. Masukin teknik lidah bisa kayak lidah di atas bisa kayak. Jadi macam-macam cok. Kalau kita pakai false chord nih bisa pick squeal, gampang banget. Kalau udah bisa ntar nggak ada easy toh, nggak. Itu yang aku buat di Instagram itu semua tekniknya itu easy, asal kamu bener-bener paham dasarnya. Orang itu banyak tiba-tiba lompat langsung pengen kayak gini itu susah. Makanya susah bisa, kenapa? Karena mereka lupa dasarnya. Kalian tuh harus paham dasarnya, baru kalian bisa gampang nge-unlock yang namanya teknik pick squeal. Kayak guttural bawah bisa kayak, bisa tunnel throat bisa kayak, bisa low growl kayak. Apa jatuh cok? Udah biar yang nggak penting itu, udah lanjut. Jadi ya begitu, keep doing that, you know, a i u e o, a i u e o, jangan sampai kelupaan lah, karena itu basic dasar yang paling penting. Baru nanti kita belajar tekniknya, oke? Itu aja soal false chord. Terus apa lagi yang mau aku jelasin di false chord nih? Ya penekanannya cuma di dada ya. A i u e o. Enggak dari perut. Kalau dari perut dia bisa kayak ha hi. Nah itu udah false. Itu udah fry kok false chord. Itu udah fry kok. Ha hi hu he ho. Itu udah fry. Oke, itu dia penjelasannya. Basic dasarnya. Semangat lah guys. Latihan terus. Ini sumpah itu tadi lampu jatuh cok. Aku males nanti motongnya, udah biar ya nanti masuk ke video itu jatuh, udah biarin aja udah. Bodoh amat.
Oke guys, selamat mencoba. Semangat. Next kita buat video lainnya. Oke, itu dia tadi false chord. Bang, kok gak ada bahas growl sih? Jadi guys, growl itu teknik. Jadi susah karena di sini kita masih mau belajar yang namanya dasar dulu. Nanti kita bahas growl itu ntar di next video. Jadi susah kalau kita mau ngelompatin ilmu itu susah. Bukan mau ngeskip video biar banyak view gitu. Enggak, Cok. Biar kalian lebih paham dulu. Kita harus tahu dulu dasarnya. Basicnya kita paham dulu, baru kita besok nanti belajar yang namanya teknik. Karena susah. Banyak juga kayak anak murid kelasku tuh, dia nggak ngerti apa-apa, belum pernah scream atau apa. Bang, aku pengen kayak Will Ramos. Wah, gila. Itu udah konyol gitu. Ya minimal kenalan dulu lah sama apa itu vocal scream dan cara pengambilan dasarnya. Jangan maunya itu serba instan terus kayak tiba-tiba pengen growl. Susah, Cok. Karena dasar inilah yang buat kita lebih bagus. Karena kalau kita langsung skip tiba-tiba pengen growl, pengen bisa tunnel throat, pengen bisa gila, itu malah buat kita gak berkembang, Cok. Karena semua itu harus dari nol. Belum ada loh anak SD itu belajar matematika masuk sekolah langsung paham, diajarin retorika, rumus aljabar, itu belum ada. Pasti yang dasar dulu yang dipelajarin, kayak perkalian, tambah, kurang-kurang. Nah nanti kan seiringnya berjalan waktu kan nanti kan dia belajar tuh namanya retorika, rumus aljabar. Dengan apa? Dengan dasarnya tadi gitu loh, paham kan? Intinya semua ini gak ada yang instan guys. Semuanya pakai proses. Ini sedikit tips lah atau advice buat kalian yang mau langsung latihan setelah video ini. Ini cocok kalian denger ini. Jadi usahakan scream dengan power yang paling kecil. Kalau udah limit jangan dipaksain. Jadi perlakukanlah pita suaramu dengan baik, maka dia akan menjadi hal yang sangat luar biasa buat kamu. Terus yang kedua, ketika ingin fokus latihan jangan pernah mengkonsumsi es atau air dingin. Kalian boleh minum apa aja, makan apa aja, gak ada larangan kok, kecuali es. Boleh minum es, tapi kalau bisa jauh hari. Jangan pas mau scream atau pas mau manggung. Karena es itu buat pita suara kaku, tegang, kering. Nah pas kaku, kalian paksa dia buat scream, kalau gak cedera ya otot pita suaramu lelah, gak ngerespon apapun, dan alhasil suara kamu bakalan hilang. Terus yang ketiga, perbanyak minum air hangat. Ini sangat dianjurkan untuk melemaskan otot-otot pita suara kalian agar lebih fleksibel saat scream. Nah yang keempat, jika ingin melakukan latihan dengan lagu atau musik, mulailah dengan lagu-lagu yang gampang. Jangan langsung latihan pakai To The Hellfire, jangan cowok. Cari lagu yang gampang-gampang kalau mau latihan tuh, yang pita suaramu tuh gampang mencapai lagunya gitu. Jadi saran aku tuh kalau latihan itu kalau mau pakai musik ya, cari lagu-lagunya itu yang mana ya? Kayak Esale Dying, kayak Trivium, Bullet for Valentine. Ini lagu udah paling aman karena tuningnya itu drop C. Drop C itu paling nyaman lah di tenggorokan kita. Itu saran aku. Terus juga karena dia banyak long scream, enggak banyak scream yang kayak staccato atau yang itu nanti aku jelasin di next video. Scream yang staccato, yang pemenggalan. Jadi kalau mau belajar awal tuh pakai lagu yang banyak long screamnya, ngerti kan? Yang kayak oh yeah. Nah yang banyak gitu-gitu itu bagus buat scream. Kalau kalian udah merasa sedikit lebih baik ya boleh ganti lagu ke level yang lebih sulit. Tapi ya jangan sulit-sulit banget gitu, yang agak lebih meningkat lah gitu bahasanya. Pokoknya janganlah cok, nggak pernah scream tiba-tiba pengen bisa To The Hellfire tuh. Jangan. Terus yang ketiga nih, keempat, oke, jangan begadang. Itu mempengaruhi fisik dan kondisi pita suaramu, itu bahaya. Jangan begadang. Terus juga kalau lagi latihan jangan terbawa emosi karena itu berbahaya. Kita di sini nggak ada bedanya sama penyanyi pop idol yang terkenal di TV itu kita nggak ada bedanya sama dia. Kita butuh teknik, kita butuh perawatan yang baik juga. Jadi nggak bisa asal-asalan. Jadi
perlakukanlah pita suaramu dengan baik. Ya itu aja untuk konten hari ini. Next konten kita bakal bahas soal teknik, atau di next kontennya kita bahas soal phrasing, staccato, itu penting, dinamika itu penting satu-satu. Jadi hari ini kita sudahi aja dulu dengan konten basic scream aja. Jadi next video deh kita buat soal teknik yang growl gila. High false chord, low false chord, growl, itu aja dulu. Kayak nanti di next video. Oke, terima kasih buat semua yang udah nonton. Semangat latihannya. Sampai ketemu di next video. See you back.